Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Supiandi. Dan saya Raka Lujikni. Di sini kami berada di Istora Lakeville, yaitu yang berada di Jatiluhur, Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah Jatiluhur. Mau tahu keseruannya? Ikuti saja kita. Sebelum kita menjelaskan cerita-cerita sejarah-sejarah yang ada di Istora Lakeville ini, di sini juga tersedia ada restoran, kafe, dan sejarah-sejarah singkat Bendungan Jatiluhur yang ada di tembok-tembok di sini. Nah, untuk penjelasan tentang Bendungan Jatiluhur, yang pertama itu pembangunan Bendungan Jatiluhur pada 17 September 1901. Ratu Belanda Wilhelmina dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda menegaskan bahwa mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda, sehingga menuangkan panggilan moralnya dengan membuat kebijakan, yaitu kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Politika, meliputi penyelenggaraan edukasi, irigasi, bendung, dan jaringan irigasi serta bendungan untuk pertanian dan transmigrasi. Ada juga tokoh penting dalam pembangunan Bendungan Jatiluhur. Yang pertama Profesor Van Blomestein, Insinyur Sediatmo, Insinyur Haji Juanda. Bendungan Insinyur Haji Juanda dibangun mulai tahun 1957 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar M3 per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Nah, dengan area danau yang luasnya 3.800 ha, bendungan dapat menampung tidak kurang 3 miliar kubik air sungai Citarum dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Sekarang kita lanjut. Pada tahun 1965, tanggal 21 Juli, Pak Soekarno mengatakan Bendungan Jatiluhur tidak boleh hanya digunakan selama 1 atau 2 tahun. Itu harus digunakan selama ratusan tahun. Untuk meningkatkan produksi pertanian, masyarakat membutuhkan air. Air penting untuk listrik, juga tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk industri. Pada tahun 1967 juga, Pak Presiden Soeharto mengatakan proyek-proyek serbaguna seperti Jatiluhur inilah yang seharusnya kita bangun di berbagai tempat di tanah air kita. Insya Allah apabila pemerintah telah mempunyai biaya, akan dibangun proyek-proyek semacam Jatiluhur tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Dengan kapasitas daya terpasang yaitu 150 mW, produksi listrik yang dihasilkan rata-rata dalam setahun mencapai 830 juta kWh yang sebagian digunakan untuk keperluan sendiri serta penugasan dari pemerintah dan selebihnya dipasok ke PT PLN Persero melalui jaringan tegangan 150 kV dan 70 kV. Tupoksi dan untuk tupoksi perusahaan, tupoksi mengelola sumber daya air untuk memenuhi air irigasi, PLTA, air baku Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, serta pemanfaatan kepariwisataan.
Water for Wellness, ulang tahun ke-50 Jasa Tirta II dengan tujuan menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dalam pengelolaan sumber daya air. Penambahan tugas dan kegiatan usaha perusahaan umum, yaitu Perum Jasa Tirta II berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 2010. Nah, di sini ada festival stand up paddle. Festival nasional yang diadakan untuk mengenalkan olahraga SUP yang rata-rata belum banyak digemari oleh warga Indonesia sekaligus mengenalkan Waduk Jatiluhur ke komunitas olahraga air. Dan ada juga Jatiluhur Jazz Festival. Festival pertama yang diadakan di tepi bendungan dengan latar pegunungan yang indah. Festival ini dilaksanakan di area genangan Waduk Insinyur Juanda yang mengering sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemanfaatan Grand Belt sekaligus salah satu upaya untuk menghidupkan UMKM dan perekonomian lokal. Nah, di sini juga ada Jatiluhur Heroes 5.000 km Fun Run diselenggarakan oleh bertepatan dengan Hari Pahlawan bertema Green, Water and Life. Lomba lari ini menjadi bagian dari kampanye untuk menjaga lingkungan dan air bagi kehidupan. Ada juga Grand Festival, yaitu Grand Peace. Jatiluhur Grand Festival mengetengahkan kolaborasi konservasi alam dan pelestarian lingkungan. Jatiluhur Grand Festival mengenalkan masyarakat terhadap gaya hidup ramah lingkungan dengan berolahraga, menanam pohon, menjaga kebersihan dan lingkungan di sekitar.